Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahbabuna al-kiram, di tengah-tengah musibah yang menimpa kita semua, alangkah baiknya kita sama-sama merenung. Ada sebuah kisah menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam kitab Al-Mubtada, bahwa dulu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada salah satu nabinya, yaitu Nabiullah Daud alaihi wa ala nabina salatu wassalam, jika kaumnya yaitu Bani Israel sudah banyak yang bejat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada Nabiullah Daud, apa yang bakal Allah timpakan kepada kaumnya tersebut. Kemudian pilihan Allah itu ada 3. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka kemarau panjang, paceklik, kekeringan selama 2 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan musuh kepada mereka, yang artinya mereka bakal ditindas oleh musuh-musuh selama 2 bulan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada mereka sebuah wabah penyakit selama 3 hari. Berapa? Disebutkan 3 hari. Kemudian setelah Nabiullah Daud mendapatkan wahyu dari Allah berupa bala yang akan ditimpakan kepada kaumnya itu, kemudian Nabiullah Daud mengembalikan kepada kaumnya. Lantas apa kata kaum Nabiullah Daud? Engkau adalah nabi kami, maka pilihlah yang paling termudah, yang paling ringan untuk kami. Kemudian Nabiullah Daud berkata, adapun kelaparan yang disebabkan kemarau, paceklik atau kekeringan panjang, maka sungguh itu adalah bala, musibah yang memalukan. Gak akan ada yang bisa sabar, gak akan ada yang bisa tegar. Jikalau musuh, maka sudah pasti tidak akan ada yang tersisa kalau sudah di hadapan musuh. Oleh karena itulah, kemudian Nabiullah Daud memilih untuk kaumnya berupa wabah penyakit. Wabah penyakit inilah yang akan Allah timpakan kepada kaumnya Nabiullah Daud alaihi wa ala nabina salatu wassalam. Ahbabuna al-kiram, tahukah jikalau wabah tersebut ketika menimpa kaum Nabiullah Daud di saat matahari tergelincir, sudah 70.000 orang, ada yang mengatakan 100.000 orang dari kaumnya Nabiullah Daud sudah mati. Kemudian Nabiullah Daud langsung bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bala musibah tersebut diangkat dari kaumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabai dan mengkabulkan doa sang kekasihnya, yaitu Nabiullah Daud alaihi wa ala nabina salatu wassalam. Kemudian Nabiullah Daud, beliau berkata, innallaha ta'ala qad rahimakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh masih cinta kepada kalian. Fa'ahdithu lillahi syukra, maka bergegaslah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri ma abalakum, sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan musibah bala kepada kalian. Mulai saat itulah Nabiullah Daud memulai membangun masjid, yang mana masjid tersebut nanti akan sempurna di tangan putranya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi wa ala nabina salatu wassalam. Kemudian masjid tersebut nanti bernama Masjidul Aqsa. Ahbabuna al-kiram, oleh karena itu, di tengah-tengah musibah yang menimpa kita semua sekarang ini,
sebelum kita menoleh ke teman kita, sebelum kita menoleh ke orang yang ada di dekat kita, marilah kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana kita di hadapan perintah-perintah Allah? Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan larangan-larangan Allah? Kita selalu ingin menjadi orang yang diutamakan. Kita selalu ingin menjadi orang yang dikabulkan semua permintaan. Tapi pernahkah kita perhatian dengan perintah Allah? Pernahkah kita selalu menjaga diri jauh dari larangan-larangan Allah? Kita selalu minta untuk diprioritaskan oleh Allah, tapi kita tidak pernah menjadikan Allah sebagai prioritas di dalam hidup kita. Semoga kita semakin menjadi orang yang saleh, orang yang dipandang baik, orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.